Baik, selamat pagi. Apa kabar untuk semuanya Sobat Muslim? Sejam Konser 90,2 Dian FM kami hadir untuk Anda. Alhamdulillah untuk pagi hari ini. Kita kembali di talk show kesehatan dari RSUD Sekarwangi dengan tema yang akan kita bawakan tentang mengenal berbagai jenis layanan pemeriksaan laboratorium di RSUD Sekarwangi. Di hari ini tentunya hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 dari jam 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kebetulan untuk narasumber untuk hari ini sudah hadir bersama kita semuanya, akan bincang-bincang nanti bersama Dr. Iteswada SPPK ya. Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik. Sudah datang, selamat pagi. Apa kabar dokter? Baik Bu Vina, terima kasih. Kabarnya sehat ya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Bu Vina. Amin, amin. Mudah-mudahan Alhamdulillah semua sehat. pemirsa juga sehat ya. Dokter, kita akan mengenal berbagai jenis layanan pemeriksaan laboratorium di RSUD Sekarwangi. Seperti apa dan bagaimana? Silakan dokter untuk memulai talk show kita untuk pagi hari ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pemirsa, sobat-sobat Dian FM. Awalnya kita membahas mengenai jenis-jenis pemeriksaan ini karena kalau kita lihatnya tidak semua orang sebenarnya udah tahu. Misalnya ada pasien ke poli, kalau dokternya pasti udah ketemu lah ya, dokter seperti apa, kita berobat ke dokter pasti udah tahu lah seperti apa. Terus Pak, Bu, Dek, punten, ieu cenah aya nu kedah diparios di laboratorium atanapi diparios misalnya di ronsen. Nah, karena kita membahas masalah laboratorium, maka saya lebih menitik beratkan pada pemeriksaan laboratorium di Sekarwangi, berhubung kita kan mengenai rumah sakit Sekarwangi dulu sekarang ya. Ibu, Bapak, ini pemeriksaan, tolong diperiksa ke lab, dicontreng ku dokter nate, iya, sana. Kan apalagi gitu si pasiennya keluar, aya nu naros misalnya, bapakna, ibuna, atanapi putrana, cek iya cenah. Tahan teu sadayana pasien teh apalnya. Ieu teh pamariusan naon gitu, aya nu teu apal. Nah, mudah-mudahan dengan kita membahas jenis-jenis pemeriksaan ini, ya pengetahuan kita bertambah lah. Yang tadinya misalnya kalau ditanya misalnya sama temennya, tetangganya, di parios naon sih? Oh iya, misalnya hemoglobin. Tadinya jawabannya tidak tahu. Mudah-mudahan Naon setelah hemoglobin teh gitu kan? eta dua kata ya, tidak tahu misalnya. Mudah-mudahan setelah mendengar acara ini dipandu sama Bu Vina yang cantik ini, kita bisa nambah gitu jawabannya. Yang tadinya tidak tahu jadi nambah tidak tahu, bingung cenanya. Jadi nambah jadi 3 kata, lumayan lah nambah 50% gitu ya. Nambah kata bingung nah. Nah ini sebenarnya, jadi kalau kita lihat lembar pemeriksaannya, pasiennya kan datang ke lab ya, bawa lembar pemeriksaan dari dokternya. Apa sih yang diperiksa? Karena keterbatasan waktu, maka yang kita bahas saat ini, kita yang pertama dulu deh ya, yang paling banyak hematologi katanya. Hematologi asal katanya kan dari hema dan hemato dan logi. Hematologi berarti darah kan ya. Kita ngebahas masalah darah. Jadi apa sih darah? Saya yakin tiap orang bahkan dari sejak lahir pun pasti udah pernah kena darahnya. Dari sejak lahir, dewasa pasti pernah luka lah, apalagi anak laki. Pasti getihan mah pernah gitunya, yang getih sama pernah lah. Apalagi paling dewasa pasti ya ada siklus bulanan. Darah itu apa sih? Darah adalah bagian dari dalam tubuh. Kadang-kadang ada istilah darahnya mengucur deras seperti air. Sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, darah itu kan bukan hanya bagian yang cair ya. Jadi ada 2 bagian komponen darah. Ada bagian yang padat, ada bagian yang cair. Yang cair plasma, yang padat itu sel darah. Sel darah ada eritrosit, leukosit, trombosit. Bagian yang lebih banyak sebenarnya plasma, hampir sekitar 55% dari bagian darah itu bagian yang cair dan 45% dari bagian yang padat. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita tahu bagian darah itu, karena darah mah kalau dibilang nggak kenal sebetulnya kenal ya. Cuman komponen-komponennya mungkin harus dilihat dengan alat seperti lihat mikroskop, eritrosit seperti kieu gitu sel darah nih. Kamu pasti pernah dengar juga sel darah merah kieu, sel darah putih kieu. Trombosit apalagi waktu zaman-zaman kemarin waktu demam berdarah banyak,
orang heboh masalah trombosit. Trombositnya kalau pasien tetangga dirawat pasti ditanya, "Trombositnya berapa? Trombositnya berapa?" Mhm. Trombosit trombosit terusnya. Apa sebenarnya Heeh, trombosit itu kan? apa gitunya. Nah, kita bahas satu-satu mungkin ya, Oke. mudah-mudahan ada waktunya. Mhm. Hemoglobin cenanya. Di Mhm. lembar permintaan yang paling atas HB cenah. HB. Apa sih HB teh cenah? Mhm. HB teh mah singkatan dari hemoglobin cenanya. Hemoglobin. Naon cenah hemoglobin? Hemoglobin komponen sel darah. Salah satu dari sel darah ya, sel darah merah ya. Mhm. Jadi sel darah merah di dalamnya tuh ada hemoglobin. Hemoglobin komponen dari sel darah merah yang fungsinya terutama untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Jadi oksigen dari paru di bawah disebarkan Mhm. seluruh dan karbon dioksida dari seluruh tubuh di bawah dibersihkan ke paru-paru, ditukar lah ibarat pertukaran darah, sirkulasinya teh oleh darah. Mhm. Selain itu ada fungsi lain sih dari si hemoglobin ini. Dia juga menjaga keseimbangan asam basa. Sebenarnya secara umum ya darah, tapi komponen utama darah adalah hemoglobin. Dia juga membantu keseimbangan asam basa sehingga hemoglobin ini dapat berperan sebagai buffer. Jadi kadar pH dalam darah itu Mhm. harus dalam keadaan yang seimbang gitu. Mhm. Nggak boleh terlalu asam, nggak boleh terlalu basa. Nanti eh, pertumbuhan ataupun reaksi-reaksi kimia dalam tubuh yang tergantung pada pH akan terganggu kalau pH-nya berubah terlalu ekstrim. Nah, apa sih yang bisa mempengaruhi kadar hemoglobin? Semua seperti juga hampir semua pemeriksaan darah pasti ada kadar normal nanya. Misalnya HB berapa, jumlah eritrosit berapa, atau kolesterol lah yang paling gampang. Kolesterol juga normalnya seberapa sih gitunya. Kolesterol yang terlalu tinggi dibilangnya iya mah kolesterolnya tinggi. Nah, tapi kita bahas masalah HB aja dulu ya. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kadar HB dalam tubuh. Di antara jenis kelamin, umur, serta kondisi kesehatan. Nah, berapa sih nilai normalnya? Beda-beda antara perempuan dan Laki-laki. laki-laki. Pada laki-laki normalnya sekitar 13-an. Angkanya sampai koma-komanya bisa beda. Kalau kita literatur yang satu sekian, literatur yang lain nilainya sekian juga, tapi nggak akan beda jauh-jauh sih, nggak akan beda terlalu jauh. Secara umum pada pria dewasa ya, sekitar 13-an sampai 17-an. Pada wanita perempuan antara 12-an, ada yang bilang 11, ada yang 9 sampai 14, ada yang sampai 15. Kalau anak-anak lebih kompleks. Karena bayi yang baru lahir sampai umur sebulan sama bayi umur 1 bulan lebih sampai umur setahun itu nilainya beda-beda rentang normalnya. Emang seperti itu sih. Terus ada lagi tadi anak-anak udah ya. Nah, kadang-kadang juga kita sering dengar mungkin anemia mah udahlah sering dengar juga ya. Apalagi juga biasanya pada remaja putri sering saya mengalami anemia. Kadar hemoglobin yang kurang dari keadaan normal disebut anemia, sedangkan yang lebih disebut polisitemia. Gejala-gejalanya jelas ya. Gejala kadar hemoglobin yang rendah, sering kelihatannya pucat. Terus suka sesak katanya, cepat capek gitu sih, sesak katanya. Terus suka sakit kepala, puyeng, detak jantungnya suka berdebar-debar, tangan dan kakinya suka terasa dingin. Sedangkan yang lebih dari normal bisa suka kepala, puyeng, malah kadang-kadang sampai penglihatannya kabur, nggak jelas. Tidur udah ini ya. Yang lebih biasanya. Jadi apapun juga mungkin memang selalu yang pas yang paling bagus ya. Kirang ulah langkung ge, kirang awon lah gitunya. Kurang bagus lah pami langkung ge. Yang terlalu juga semua hal sih. Semua hal yang terlalu juga pasti kurang bagus ya Bu ya. Ya gitulah. Semua juga ada batas-batas di mana tubuh kita bisa optimal untuk beroperasi sehari-hari. Dokter kalau misalkan di usia 50 atau 60 untuk nilai normalnya darah itu berapa sih sebenarnya? Sama masih 50-60 dalam keadaan normal Bu ya. Kan 50 sampai 60 juga kalau tidak ada penyakit apa-apa sebenarnya masuknya ke dalam usia dewasa. Harusnya sih laki-laki, makanya ada range-nya. Misalnya tadi laki-laki dari 13 sampai 16 atau 17. Nah, itu tuh normal. Nah, umur 50 bisa umur 14, 15 gitu kadar HB itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau perempuan 13 bisa 13, 14 itu udah bagus sih sebenarnya. Karena perempuan kan ada siklus bulanan yang tiap bulan
waktu sebelum menopause ya pasti kan ada pengeluaran Iya. darah, meskipun darah pasti dibuat lagi. Dan jangan lupa, meskipun tidak dikeluarkan, darah itu sel darah merahnya umurnya sekitar 120 hari. Jadi yang sudah tua pasti dihancurkan, Mhm. yang baru terus dibentuk di sumsum tulang. Iya. Untuk darah rendah sendiri, kalau misalnya kita udah jongkok terasa kunang-kunang, apa itu termasuk darah rendah, Dok? Nah, kita perlu membedakan antara kadar Hb yang rendah sama tekanan darah yang rendah. Kalau kecenderungannya, kalau kita habis dari posisi baring atau jongkok langsung berdiri dan cepet ya berdirinya, langsung aduh, kadang-kadang malah bukan cuman puyeng, berkunang-kunang, gelap, ada seperti itu, lebih ke arah tekanan darah yang kurang. Meskipun kalau kadar Hb kurang juga orangnya jadi lemes sih, memang bisa seperti itu. Cuman kalau dalam kondisi seperti itu lebih cenderung ke arah hipotensi sebenarnya sih. Pada pasien hipotensi, kalau sebenarnya setiap orang juga sama ya. Kalau baru dari tiduran, mendingan duduk dulu baru berdiri katanya ya. Jadi suka ada oleng kayak gitu, Dok, ya. Benar Bu. Kita seperti kasih itu. jeda dulu, jangan sampai udah jongkok langsung berdiri ya. Itu suka puyeng. Betul. Teorinya sih begitu, tapi dalam keadaan sekarang, apalagi kalau kita telat bangun misalnya Pak ya, buru-buru langsung gitunya, buru-buru, belum sarapan, belum berangkat. Apalagi sekarang SMA katanya berangkatnya masuknya 6.30. Jam 6, ya, 6.30. Anjing kena terus saya siap-siap gitunya. Ibunya lebih pusing lagi nyiapin sarapan lah. Gak apa-apa Harus ekstra ya, Dok ya. Baik, lanjut kembali tentang mengenal berbagai jenis layanan pemeriksaan laboratorium di RSUD Sekarwangi. Apa saja yang tersedia layanan yang tersedia di Sekarwangi nih, Dok? Baik, makasih. Jadi kalau tadi sedikit dibahas HB itu masuknya kan bagian hematologi ya. Nah, ada juga pemeriksaan urin, udah jelas lah kalau urinnya. Jadi air seninya kita cek. Nanti banyak pemeriksaan di situ juga. Jenis-jenisnya apa aja. Apalagi kalau wanita hamil, hampir tiap wanita hamil pasti bisa urin. Itu mau tidak mau. Untuk penanganan berikutnya terus ada feses ya juga ya. Feses apalagi kalau pasien yang diare pasti fesesnya perlu diperiksa juga. Ada pemeriksaan serologi, HBsAg, hepatitis B itu ya, hepatitis B, terus anti HBsnya, terus pemeriksaan VDRL. VDRL itu lebih ke arah kecenderungannya untuk apakah ada penyakit PMS, penyakit menular seksual misalnya ya. Terus ada HCV, hepatitis C, sifilis. Nah, berikutnya juga ada pemeriksaan bakteriologi. Di kita juga ada pemeriksaan, misalnya pemeriksaan pada pasien-pasien yang putihan misalnya. Ya bisa penyebabnya naon sih gitu, keputihan, berobat ke poli, terus sama dokternya coba cek ini gitunya. Nah itu bisa kita periksa bakteriologinya, kira-kira kumannya jenis yang mana. Bahkan sampai ke kultur pun meskipun tidak kita lakukan sendiri, tapi sebenarnya bisa di Sekarwangi. Cuman masih kita kerjasama dengan laboratorium yang penyelenggara rujukan kultur tersebut. Cuman untuk pemeriksaan jenis sampai batas jenis ini diobatinnya pakai apa, bisa kita lakukan di Rumah Sakit Sekarwangi. Berikutnya ada juga pemeriksaan BTA. Pemeriksaan BTA ada mikroskopis yang dari zaman dulu. Pemeriksaan BTA itu udah puluhan tahun kan ya, dari sejak yang warnanya itu nemuin sampai sekarang masih dipakai, masih gitu-gitu kan pemeriksaaannya. Apa karena bagus atau belum? Sebenarnya ada metode baru sih. Cuman yang ini yang paling diterima secara luas ya. Dan di kita ada pemeriksaan untuk BTA ini yang dengan cara TCM. Termasuk salah satu rujukan TCM di Kabupaten Sukabumi, Rumah Sakit Sekarwangi ini. Pemeriksaannya paminuju seueur dugi ka numpuk eta sampelna. Mariosna dugi ka teras-terasan we di dinya tetes ka mamana tetes sama Marios nu sanesnya calik payuneun eta Marios terus. Emang kan saking banyaknya. Ada pemeriksaan yang lain juga ada pemeriksaan liquor. Misalnya kadang-kadang ada yang perutnya nonjol isinya cairan, bisa diperiksa cairannya. Atau yang paru-paruna harus paru-paruna terendam cenanya aya cairan. Benar, dalam arti harfiah benar. Ada itu ya. Paru-parunya memang ada cairan. Nah, bila dokter paru atau dokter penyakit dalamnya berpendapat bahwa cairannya perlu diperiksa, di kita juga ada pemeriksaannya. Tidak langsung menentukan penyakitnya, cuman lebih ke arah mana sih cairan yang menyebabkan paru-paru terendam tadi itu. Contohnya bisa sedikit,
Ada juga yang sampai paru-parunya kalau dilihat di ronsen sampai paru-parunya hampir berapa persen, hampir 50% tuh keisi cairan, ada makanan sampai banyak juga ada. Jadi dalam Udah artian kerendam kerendam gitu. teh bener-bener kerendam cairan teh bener sih. Mm-mm. Terus ada juga pemeriksaan kimia. Kalau kimia paling umum mah gulanya. Mm-mm. Pemeriksaan gula mah banyak. Mm-mm. Nah, makin kesini kayaknya pemeriksaan gula teh makin perlu ya, karena dengan pola makan kita sekarang sepertinya sih yang DM teh diabetes mellitus ya, orang bilang kencing manis makin banyak sepertinya ya, karena pola makan kita semakin gimana lah, Gak teratur. sepertinya begitu Bu. Ya saya juga sama sih, Mm. kita ada yang seperti itu kan enak ya rasanya gitu ya. Sekarang mau sehat mahal, mau sakit juga mahal, Mahal. kan dua-duanya mahal, serba mahal. Jadi kenapa mahal tuh? Sakit mahal, sakit sehat juga mahal. Mm-mm. Tetap kalau sakit juga kan harus diperiksa juga ya. Betul, Betul, sehat mahal juga tuh. sama-sama. Sekarang semuanya mahal. Mm-mm. Untuk biaya pemeriksaan sendiri, dokter nominalnya berapa sih yang paling agak gedean tuh di antara Eh, penyakit lain tuh misalkan? Dari kita sih range-nya dari nol malah ya. Oh ya. Dari nol ada yang gratis juga ada. Mm-mm. Bukan ada maksudnya gratis itu dalam artian pasiennya tidak mengeluarkan biaya. Mm-mm. Tapi ada yang sampai ratusan ribu juga ada. Sebenarnya lebih ke arah, kecenderungannya lebih ke arah jumlah pemeriksaannya. Jumlah pemeriksaannya macam-macam. Kan kalau kita di laboratorium lebih cenderung lebih banyak menerima rujukan dari dokter yang melakukan pemeriksaan. Mm-mm. Jadi pami sakedik 20.000 ge tiasa gitu Iya. ya. Pami seueur dugi kajutaan malah pernah juga ada. Meskipun untungnya sekarang kita banyak terbantu sama BPJS ya buat Mm-mm. pasiennya. Mm-mm. Jadi pasiennya sih sama aja, mau pasien pemeriksaan cuma satu atau pemeriksaan banyak, sebagian besar pemeriksaan Mm-mm. itu ditanggung, di cover sama Mm-mm. BPJS, udah termasuk dalam iuran BPJS tersebut. Oke, ya. Jadi itu sangat meringankan masyarakatnya sendiri ya. Betul Bu. Mm-mm. Betul. Dilanjut lagi silakan dokter. Enggak. Jadi ini kita balik lagi ke tadi ya. Alurnya katanya gimana sih membebas dari parios di laboratorium? Mm-mm. Pasien jelas mula-mula ke poli dulu atau ke IGD. Mm-mm. Kalau ke IGD sih biasanya pasiennya nggak bawa sampel ya. Mm-mm. Meskipun dalam keadaan tertentu misal penuh banget, kurirnya nggak ada, tapi di kita juga sekarang udah ada langsung sampelnya bisa dikirim lewat alat. Jadi kita masukin sampel di IGD, Mm-mm. sampelnya dikirim, gitunya. Pasiennya sampelnya tiba di lab, nggak kayak zaman dulu lagi Mm-mm. bahwa kita harus ada kurir yang datang ngincik nyacanak dikikiwing atau sampel teh cenanya aya nama tos henteu sih henteu gitu. Nah, jadi pasien dari poli lah yang paling gampang, yang ramai di kita poli. Kalau tadi teman-teman semua dari bawah ya lihat di poli tos numpuknya tabur sakit tos wah pasien udah banyak gitu jam segitu. Nah, sebagian dari pasien-pasien tersebut ada yang diperiksa lab. Jadi dokter akan memberikan lembar permintaan laboratorium. Karena kita tidak bisa melakukan pemeriksaan laboratorium tanpa ada permintaan dari dokter. Nah, udah berada di parios gitunya. Kita kan nggak tahu. Dokternya udah melakukan pemeriksaan, misalnya anamnesis, saya tanya jawab dulu lah. Terus diperiksa fisiknya, oh iya kelainanna cenanya. Oh iya mengarahna ka dieu. Pemeriksaan iya jadi lebih terarah. Kan nggak mungkin semua pemeriksaan diperiksa ya, semua lab diperiksa, semua pasien di ronsen juga kan nggak mungkin. Jadi ini jadi lembar permintaan tadi kita bawa ke laboratorium. Begitu masuk pintu itu ada bagian pendaftaran. Nah, kita serahkan aja tapi lembar permintaannya. Nanti di sana akan dicatat identifikasi pasien, diidentifikasi dulu segala macam, didaftarkan. Nah, setelah didaftar punten, karena pasiennya kalau jam-jam tertentu itu banyak, jadi mungkin setelah didaftarkan pasiennya diminta untuk menunggu lagi di depan. Setelah ada gilirannya akan dipanggil. Setelah dipanggil baru diambil sampelnya. Kebanyakan sampel yang diminta adalah darah kebanyakan. Karena mau hematologi, mau kimia, serologi, biasanya sampelnya darah. Kecuali kalau urin sama feses jelas bisa di laboratorium juga. Nanti sampelnya tapi bukan darah, lebih mudah sebenarnya, lebih tidak invasif istilahnya ya. Nah, kalau darah kan mau nggak mau disolok caranya. Jangan salah, ada yang sampai jejeritan, ada yang sampai nangis juga ada katanya ya.
sama sih. Takut nggak diambil darahnya? Di sini pada takut. Kalau saya sih rada-rada takut diambil darah, ya. Untuk pelayanan sendiri dokter suka ada pasien yang diperiksa tapi wah besok nih untuk pemeriksaan untuk pelayanan. Mungkin itu sudah ada jadwal yang di ini ya, yang apa udah ada jadwal yang ditentukan gitu. Kalau di kita sebenarnya tidak ada jadwal khusus untuk pemeriksaan tertentu. Itu biasanya pemeriksaan yang perlu dikirim. Karena tergantung lab rujukan kita. Misalnya kalau jumlah pemeriksaannya tidak terlalu banyak, ada sampel yang namanya di-pooling dulu, jadi dikumpulin dulu. Beberapa sampel bisa ditunda setelah diolah ya. Setelah diolah bisa diperiksa misalnya besoknya bisa. Iya. Ada beberapa yang tapi tidak boleh. Malah ada yang harus dalam beberapa menit juga harus langsung diperiksa, ada. Iya. Jadi harus ada yang cepat, tapi ada juga yang bisa sampai nanti besoknya diperiksa, ada. Kalau yang dipersiapkan dulu ada hari-hari tertentunya, biasanya pemeriksaan yang seperti itu, bukan yang rutin. Kalau yang rutin tiap hari pasti bisa. Iya. Tiap hari diterima dalam artiannya. Jadi seperti itu ya dok ya. Dilanjut lagi silakan dokter. Enggak. Nah, kalau tadi kita ngebahas tentang KB. Nah, gimana sih cenah di lab? Nah, kita udah ambil darah nih ceritanya ya. Canak darahna, permintaan yang dicontreng salah satunya pemeriksaan hemoglobin. Apa sih yang dilakukan? Nah, dalam pemeriksaan hemoglobin kita periksa kadarnya. Berarti komponen darah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida tadi untuk sirkulasi ya. Berapa sih yang pas buat tubuh kita? Di tubuh normal berapa? Jangan anemi, jangan polisitemia. Jadi diperiksa. Kalau pemeriksaannya sebenarnya metodenya beda-beda ya. Dari yang zaman lama banget metodenya ada, sampai sekarang masih ada. Metodenya Talquist, itu metode yang paling gampang. Biasanya sih di kita jarang udah yang melakukan itu, tapi WHO masih memberikan rekomendasi itu untuk wilayah-wilayah terpencil. Biasanya sih yang terakhir saya baca ya, direkomendasikan untuk wilayah terpencil di Afrika katanya. Jadi diambil darahnya biasanya ditusuk bagian jari ya, terus ditetesin ke kertas saring khusus. Nah, ada juga skala warna. Jadi benar-benar yang dilihat warna darahnya, dari yang warna merah pucat sampai merah, benar merah kayak kita merah darah, dibandingin sama ada skala warnanya juga khusus. Ini deket ke angka berapa? Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jadi dekat-dekat. Itu metode yang paling sederhana. Simple banget pemeriksaannya, sangat simple. Pemeriksaan yang berikutnya lebih ibaratnya lebih modern lah ya, lebih kompleks. Itu pemeriksaan yang perlu reagen kimia. Nah, ada pemeriksaan tapi tidak terlalu kompleks, namanya pemeriksaan Sahli. Sampai sekarang kalau praktikum-praktikum di sekolah atau mahasiswa kelas-kelas awal, praktikum awal, namanya metode Sahli. Itu juga gampang, cuman dibandingin sama standar warnanya sama. Kalau tadi bandingin warna merahnya, kalau sekarang kita bandingin karena setelah ditambahkan reagen KCN ya, kalium sianida. Sianida hati-hati beracun katanya. Makanya sekarang pemeriksaan udah makin ditinggalkan. Warna yang bentuk warna oranye. Nanti ada standar warna oranyenya, sampai akhirnya standar warna oranyenya berapa katanya. Setelah ditambahkan berapa, jadi kadarnya berapa. Makin pucat warna oranye itu berarti kadar Hb-nya makin dikit. Yang berikutnya lagi pakai fotometer. Itu yang berapa tahun yang lalu bahkan di beberapa lab kecil masih dilakukan pakai fotometer. Kadar Hb-nya direaksi dengan bahan kimia juga sama, mengandung sianida juga. Nanti yang diperiksanya, tapi kalau tadi pakai mata dibandingin sama standar, kalau ini mah dibacanya sama fotometer. Berapa sih katanya? Makin kolorimetri prinsipnya ya. Nah, yang sekarang udah banyak dilakukan di puskesmas juga sekarang udah banyak dilakukan ya. Di kita juga sama, kita udah pakai alat hematologi otomatis. Jadi simpel pemeriksaannya. Simpel metode pemeriksaannya, tidak simpel metodenya ya. Alatnya canggih sih. Jadi ya kita meriksanya mah gampang, ibarat tinggal masukin sampel, hasilnya keluar. Itu juga sama. Nah, di kita yang dipakai adalah metodenya yang cyanide free. Karena kan cyanida sekarang kan katanya banyak efek buruknya terhadap lingkungan ya. Jadi sedapat mungkin, seaman mungkin kita gunakan pemeriksaan yang paling aman. Kita udah pakai yang cyanide free karena pasti ada limbahnya sih. Semua pemeriksaan ini termasuk limbahnya. Darah juga kan kita ambilnya berapa cc. Yang kepake sebenarnya
Kalau periksa HB itu sedikit sekali sebenarnya, cuman kan ada pemeriksaan yang lain juga, jadi kita ngambilnya daripada nanti tusuk lagi, biasanya diambil sekian cc sekalian gitu sama pemeriksaan lain. Dokter, untuk kadar normal hemoglobin pada tubuh, kira-kira itu berapa tuh yang normal gitu? Yang normal untuk laki 13 sampai 16 17. Untuk perempuan 11 boleh, 12 bagus, sampai 14 15 juga ada. Pada olahragawan biasanya lebih tinggi ya. Pada olahragawan. Kalau pada anak-anak yang variatif agak harus dilihat dari patokan umurnya, karena bulan per bulan bisa beda. Pada bayi apalagi ya. Pada anak kalau udah di atas 2 tahun sih cenderung stabil, tapi kalau masih bayi beda-beda nilainya. Cuman ya perlu kita perhatikan juga sih, karena sekarang salah satu penyebab stunting kan kalau HB-nya rendah, nanti anaknya pertumbuhan juga terhambat ya. Suka ada yang periksa kayak gini, tekanannya berapa? Tekanannya sih normal, cuman darahnya normal, cuman tekanannya ini yang tinggi katanya. Oh ya. Tekanannya ini yang tinggi katanya, Dok. Bisa. Jadi kita bisa membedakan kadar HB-nya. Pada doang darah tinggi belum tentu kadar HB-nya jelek ya, bisa juga kadar HB-nya normal juga bisa. Cuman tekanan darahnya itu kan hubungannya dengan pompa jantungnya sama resistensi perifernya ya. Biasanya tekanan darah kan jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah tergantung pompa jantungnya kuat enggak. Terus setelah dipompa, dia masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darahnya masih bagus nggak? Jangan-jangan banyak hambatan berarti makin susah, berarti pompa jantungnya semakin kuat, berarti tekanan darahnya makin tinggi. Tapi tidak harus orang tekanan darah tinggi kadar HB-nya jelek, nggak beda sebenarnya ya. Tapi sebagian orang yang darah tingginya udah lama, yang fungsi ginjal sudah terpengaruh, bisa jadi kadar HB-nya juga terpengaruh. Karena kadar HB dipengaruhi juga oleh hormon yang namanya eritropoietin. Itu mengaruhi pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal, biasanya sih kadar eritropoietinnya udah menurun. Jadi seperti ya. Untuk pemeriksaan tadi dokter pernah bahas tentang pemeriksaan untuk keputihan itu seperti apa ya, Dok? Oh ya, biasanya pasien datang ke kita itu datang dari biasanya sekarang polidermatovenerologi dan estetika ya. Kalau dulu mah gampangnya poli kulit kelamin ya, tapi sekarang dokternya mintanya spesialis juga, bukan SPKK lagi sekarang, tapi SPDVE lebih keren ya. Dermatovenerologi dan estetika. Dokter kulit sekarang banyak nanganin klinik-klinik estetik ya di mana-mana. Nah, balik lagi ke keputihan tadi. Jadi pasien mengeluh adanya keputihan. Awalnya mungkin ke dokter objin mungkin ya, keputihan bisa aja, tapi setelah ada kecurigaan, iya mah cenah keputihannya kok warnanya, baunya kok nggak enak gitu ya. Sama dokter kandungannya, cobi cenah diparioskeun ke dokter SPDVE tadi, dokter dermatovenerologi tadi. Nah sama dokternya ditanya lagi seperti biasa ya, pasti ada wawancara dulu, anamnesis, kira-kira naon sih cenahnya, ada mungkin, nggak bisa laki bisa perempuan loh ya, mungkin nggak ini ada ke arah infeksinya infeksi menular seksual atau bukan gitu ya. Nah untuk tahu jenis bakterinya lebih ke arah mana, kecenderungannya biasanya dilakukan pemeriksaan. Awalnya pasti pemeriksaan yang langsung dulu. Jadi pasiennya diminta ke laboratorium, bawa lagi-lagi bawa lembar permintaan tadinya, pemeriksaannya varios iya. Oh kita lihat itu baik, kita siap melakukan pemeriksaan ini. Jadi sampelnya kita ambil dari keputihannya tadi. Bisa keputihan itu bisa nanah, bisa bukan nanah. Anggaplah nanah gitu yang paling gampang. Kemudian kita buat sediaan, kita buat pepet. Jadi ambil sebagian, diambil sedikit aja. Terus kita buat sedikit-sedikit di preparat tadi. Terus kita keringkan. Setelah keringkan kita buat pewarnaan, kita warnain. Setelah kita warnai, dibaca di bawah mikroskop. Oh iya mah kumannya lebih ke arah ini. Jangan-jangan ada kuman GO-nya. Tapi yang sekarang banyak juga bukan kuman penyakit menular seksual ya. Banyak juga infeksi jamur sekarang. Disangkanya pasiennya kasihan, udah disangka ini pasiennya nggak bener nih cenanya. Ya mah jangan-jangan penyakit nggak bener nih. Padahal bukan, padahal jamur gitu. Nah itu dari pemeriksaan bisa dibedakan juga. Kasihan kan orang sakitnya jamur kok dibilangnya sakit kelamin, cenah karunya teuing. Baik.
Dilanjut kembali, ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini, langsung saja kita babat ya. Yang pertama ini keringat berlebihan, apakah bisa dicek ya? Apalagi di muka nih keringat yang berlebihan nih dokter. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, lab untuk promil pria dokter. Itu harus puasa dulu sebelum di lab. Apakah cek lab itu bisa pakai BPJS? Apa? Yang di titik itu nggak ngerti. Oh. Yang itu nggak ngerti. Lab untuk promil pria dokter. Apa ya ini? Yang cek kesuburan. Lab untuk promil pria dokter, apa ini ya? Cek kesuburan pria. Promil Harus puasa dulu sebelum di lab. Assalamualaikum, Teratai Biru mau nanya, apa penyebab menopause dini dan apa yang dimaksud darah putih? Setahu Terbi darah itu merah. Terima kasih. Tepina, dan apa dokternya ganteng? Oh ini lihat aja di IG ya. Makasih banyak buat Terbi. Oh ini apa? Agak sedikit ini ya untuk tadi titip-titip lab sperma. Gitu. promil tuh maksudnya ke arah kesuburan itu. Seperti itu ya, setahu Terbi katanya darah tuh merah. Apa tuh darah putih ada mungkin ya dok, beberapa jenis darah ya. Baik, terima kasih banyak buat Terbi, dan juga untuk pertanyaan yang pertama tentang keringat yang berlebihan di muka, apa bisa dicek katanya itu? Dalam artian kalau pemeriksaannya sebaiknya sih kalau keringat seperti itu ya kita cek dulu. Sebaiknya ke poli dulu. Bisa ke dalam biasanya awalnya atau ke saraf bisa, tapi cenderungnya ke dalam. Karena beberapa keadaan ujung-ujungnya mungkin bisa lab juga. Pada keadaan misalnya hormon tiroidnya tinggi ya, hipertiroid, itu juga orangnya lebih sering berkeringat. Selain itu ada juga yang memang nggak tahu kenapa, cuman pada orang tertentu keringatnya lebih banyak dibanding yang lain. Cuman untuk keadaan seperti ini, apalagi gejalanya hanya berkeringat, sebaiknya dicek dulu apakah benar dari tiroid atau ada dari yang lainnya. Cek aja nggak apa-apa kok, nggak masalah seperti itu. Belum tentu semua gejala belum tentu harus periksa laboratorium. Ada juga gejala-gejala penyakit yang tanpa pemeriksaan laboratorium bisa diterapi. Jadi tenang aja, nggak semuanya diambil darah kok. Terus yang kedua, maaf tadi ini ya, itu maksudnya pemeriksaan kesuburan. Iya. Pada pria ya. Betul. Bisa sebenarnya. Perlu puasa dalam artian bukan puasa makan kan ya. Nah kalau puasa makan sih nggak perlu. Tapi kalau yang dicek misalnya analisa sperma, ini juga tidak dapat dilakukan. Nah ini benar, ini salah satu pemeriksaan yang tidak bisa dilakukan setiap hari ya. Termasuk yang ini. Tidak langsung datang cek sperma, enggak. Pasiennya perlu persiapan. Puasa dalam artian tidak melakukan hubungan seksual atau mengeluarkan sperma dalam jangka waktu tertentu. Jadi benar-benar dikumpulin. Itu harus puasa betul. Puasa, titip puasa caranya. Puasa dulu Bung Bro tuh ya. Jadi harus. Nah, terus udah gitu jadi benar-benar sperma yang nanti dikeluarkan, dalam artian kalau yang keluar sama saya itu namanya semen nih. Semen yang dikeluarkan volumenya kan diukur. Pamin lembe dikeluarkeun 3 jam nu kapengker ayeuna diparios mungkin sakedik atuh. Nah, eta jadi masalah ya. Dibilangnya dalam biasa juga sakedik padahal tadi mah seueur gitu 3 jam yang lalu mah banyak, kita kan enggak tahu. Kenyataannya yang ditampung sedikit. Jadi memang perlu puasa seperti itu. Nanti bisa juga jumlahnya. Selain jumlahnya, bentuknya normal tuh gitu. Jangan salah, ada juga sperma yang jumlahnya banyak tapi bentuknya abnormal. Bentuknya kan dia harus gerak ya. Emang ada bentuknya dok? Ada nanti dicek juga bentuknya. Jadi tidak semua sperma kayak gini gitunya. Tidak seperti toge cenanya. Ente normalnya emang kayak toge dan lurus dan dia bergerak dengan cepat lah ya. Ada yang bergeraknya juga tapi belok-belok. Ada yang belok jalannya nggak bisa gerak. Ada yang diem, ada. Jadi dilihat juga itu jumlah, bentuk, geraknya. Nah, nanti bisa diperiksa sih itu sebenarnya. Cuman konsultasikan dulu aja sebaiknya bisa atau tidaknya. Kalaupun di kita tidak bisa, kita bisa ngasih petunjuk di mana yang bisa. Ada kan lab banyak ya. Nah di kita juga sebenarnya bisa, cuman tidak setiap hari kita lakukan itu. Kan pemeriksaannya tidak banyak, jarang sih. Jadi pemeriksaan yang jarang, kita tidak melakukan pemeriksaan itu setiap hari ya. Harus kita kumpulin dulu biasanya.
Itu bisa pakai BPJS nggak dok untuk pemeriksaan tadi? Selama pasiennya dirujuk dari FKTP dengan diagnosa yang jelas dan masuk dalam kriteria BPJS untuk diagnosa tersebut, pasti bisa. Cuman meskipun kriteria diagnosanya tidak masuk, meskipun kriteria diagnosanya masuk, tapi tidak dirujuk dari FKTP, bisa datang sendiri, pasien umum, ya punten, kita sih nerima aja, cuman mungkin BPJS-nya tidak dapat digunakan gitu. Jadi seperti itu ya. Terima kasih banyak. Untuk pertanyaan terakhir dari Tarbi tadi, apa penyebab menopause dini dan apa yang dimaksud darah putih ya? Jadi setahu Tarbi itu darah itu merah katanya gitu dok. Kalau dosen saya dulu bilang blood is red, benar dalam artiannya blood is red, tapi red ini bukan artian merah juga, tapi singkatan dari katanya rare, jarang cenanya. Expensive, mahal, bener. Sok, coba deh beli darah. Darah itu sebenarnya gratis. Kita ke PMI itu sebetulnya yang dibayar itu bukan darahnya, tapi biaya pengolahannya itu benar-benar expensive, cok cobian. Saya mau beli darah, bisa kena marah itu orangnya. Enggak, darah itu tidak dijual. Jadi expensive, tidak ternilai harganya. Bukan nggak ada harganya, tidak ternilai harganya. Kita mau bikin darah juga gimana caranya? Itu harus dari donor. RED, dangerous. Jangan salah, banyak penyakit yang ditularkan dari darah. HIV itu ditularkan dari darah. Dan sampai sekarang pengobatannya kan nggak jelas ya. HIV yang bisa dilakukan adalah memperlambat sampai ke AIDS-nya ya. HIV positif sampai ke AIDS kan ada waktunya. Yang sel darah putih ya, kalau kita bicara sel darah kan ada sel darah merah itu eritrosit, sel darah putih ada namanya leukosit, sel keping darah itu trombosit. Nah, sel darah putih itu yang namanya leukosit. Kenapa darah warnanya merah? Karena Hb tadi, Hb yang beri warna dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada eritrosit, itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada leukosit. Kalau eritrosit jumlahnya jutaan, kalau leukosit normalnya ya 4,5 sampai 5,5 juta jumlah selnya. Kalau leukosit itu jumlahnya hanya sekitar maksimal 10-11 ribu. Jadi kebayang nu jutaan katilep kuno 11 ribu. Jantan warnana langkung katinggal beureumna. Putihnya mah nggak kelihatan, nggak murni putih sih sebenarnya ya. Cuman kalau kita buat centrifuge, ada bagian di tengah-tengah yang warnanya putih memang. Bavikotnya itu isinya memang leukosit, dan itu benar putih. Kenapa disebut sel darah putih? Memang kalau di centrifuge diputar itu tengahnya memang putih. Tapi ya balik lagi tadi, karena jumlahnya jauh lebih sedikit daripada eritrositnya, tilep lah. Jadi terakhir dokter ini masalah ini ya, masalah apa? Masalah tentang bangun pagi. Bangun pagi terus buang air kecil, pipis sedikit berbusa. Nah itu bahaya apa enggak katanya kalau pagi-pagi itu? Kalau pagi itu buang air kecil sebetulnya itu sampel yang paling bagus ya. Urin pertama pagi yang harus diperiksa itu yang paling bagus. Yang paling baik laki-laki pada perempuan untuk beberapa parameter, terutama yang urin itu bukan cuma cairannya ya. Dalam urin itu ada juga yang namanya sedimen. Jadi kita putar terus diperiksa ada kristalnya enggak gitu, ada apanya enggak. Nah itu kalau berbusa mending kita periksa apakah kadar protein normal enggak, kadar bilirubin atau urobilinogennya normal enggak. Nah bila ternyata semua normal, baru kita cek lagi, jangan-jangan ada kelainan lain. Kalau siang udah enggak mungkin ya, cuman pagi aja. Nah tapi kalau untuk pemeriksaan sedimen urin, mendingan kita pakai urin pertama, bukan cuma urin pagi ya, urin pertama pagi gitu. Kalau urin pagi aja bukan yang pertama ya sama aja sih kayak urin siangnya. Nah, boleh boleh diperiksa dulu aja. Siap. Dokter, karena memang waktunya sudah tidak mencukupi, ada yang untuk ini silakan. Makasih. Jadi pemeriksa yang namanya penyakit itu kadang-kadang ada yang bergejala, ada yang tidak. Jadi seperti misalnya anemia tadi, tidak semua, meskipun kadar anemia udah rendah ya, tidak semua pasien yang kadar HP-nya rendah ngerasa, oh saya lemas, saya sakit kepala, saya berbahan. Enggak. Kalau penyakitnya udah kronis,
belum tentu ada gejala yang dirasakan pasien karena udah terbiasa perjalanan namanya kronis ya. Kalau sedikit-sedikit nggak kerasa gitu, makin lama pasiennya terbiasa. Pernah ada pasien yang HB-nya waktu itu udah di bawah 7, pasiennya masih jalan-jalan biasa aja kok, biasa aja, nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa apa. Nah jadi kalau ada waktu, kalau ada gejala apalagi, coba periksa, lakukanlah pemeriksaan, bisa check up, atau memang kalau ada gejala cek mulai dari FKTP dulu, periksa lab ke rumah sakit. Lab di kita buka 24 jam. Jadi 24 jam tiap hari. Tapi punten, untuk pemeriksaan laboratorium kita tidak bisa tiba-tiba langsung memeriksa pemeriksaan lab. Jadi harus sebaiknya membawa lembar permintaan. Jadi sebelum ke lab, bawa dulu lembar pemeriksaan, lembar permintaan. Badai di pariosa naon lebih terarah. Karena nggak mungkin semuanya langsung diperiksa tuh, nggak mungkin. Jadi harus ada awalnya dulu. Oh ini mengarahnya ke sini, baru kita periksa. Oh ininya mengarahnya ke kiri. Nah kalau enggak kan periksa kiri kanan diperiksa, padahal harusnya ke atas gitunya. Tapi periksa malah kita kiri kanan. Nah kalau udah ada lembar pemeriksaan awalnya dari dokter di poli atau IGD, kita arahnya benar, kiri benar kiri gitunya. Atas ya kita periksa ke arah atas. Oke. Jadi seperti itu ya dokter. Baik, terima kasih banyak dokter udah hadir untuk kesempatan talk show hari ini tentang mengenal berbagai jenis layanan pemeriksaan laboratorium di RSUD Sekarwangi untuk hari Rabu di tanggal 23 Juli 2025. Yang bertugas di studio 1 ada Bu Nan Sulastika dan Aba Uwi di Sekarwangi, ada Vina MG, ada juga Pak Kohir, dan juga ada Om Bima, ada Pak Dokter juga, makasih banyak sudah hadir. Ada Ibu Ambar, ada Ibu Neng, juga ada semuanya saja yang sudah hadir untuk siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga untuk nanti yang akan datang kita bisa ketemu lagi dengan tema yang lain. Saya undur pamit. Terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.